الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Yahudi, Nasrani pada awalnya tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai agama. Yahudi adalah salah satu marga. Ada salah seorang putra Yakub yang bernama Yahuda, sehingga keturunannya di kemudian hari disebut Yahudi, 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 Yahudi. Begitupun sama Nasrani, tidak pernah disebutkan sebagai agama. Ia adalah penolong Isa alaihi salam. Jadi sangat akurat ketika Allah menyatakan dalam Al-Baqarah 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan Muslim, Yahudi, Nasrani, Sabi'in adalah semuanya orang yang beriman. Ketika mereka beramal dengan amal saleh, maka baginya pahala yang amat agung. Tapi ketika tahun ke-8 Hijriah, kapan sejarahnya Yahudi mendeklarasikan diri sebagai agama, begitupun Nasrani. Seorang pemikir barat, Karen Armstrong, beliau menulis buku sangat baik, The History of God, sejarah Tuhan. Kalau kita membaca Quran, membaca hadis, maka selesai. Jawabannya sudah finish. Tapi barat sendiri mengakui bahwa Yahudi dan Nasrani mendeklarasikan diri sebagai agama di kemudian hari. Bahwa awalnya keduanya bukanlah agama. Ketika tahun ke-8 Hijriah, Allah turunkan ayat ke-19 dari surat Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai, agama yang ada di semesta ini, yang di sisi Allah adalah agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab min ba'di ma ja'ahumul ilm. Dan pendeta Yahudi Nasrani tidak ada perdebatan terkait hal itu, bahwa Islam adalah satu-satunya agama di semesta. Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Para pendeta Yahudi, ruhban, para rahib Nasrani tidak ada perdebatan terkait hal itu. Tetapi baghyan bainahum, ada kedengkian yang datang di kemudian. Apa konsekuensi dari ayat ke-19 dari surat Ali Imran ini? Bahwa agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Berarti mereka harus gabung menjadi Muslim. Yahudi harus gabung menjadi Muslim. There is no way out. Tidak ada jalan keluar. Kecuali mereka bergabung dengan Muhammad, mereka mengimani Quran, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya kewajiban harus mereka taati. Lantas datanglah kedengkian. Berarti tidak ada way out, tidak ada jalan keluar kecuali bergabung menjadi Muslim, bergabung menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kebencian di kemudian hari. Kalau mereka menyatakan tidak ada perbedaan antara Yahudi, antara Nasrani dengan Islam, mereka harus bergabung. Tetapi kedengkian yang membuat barir, yang membuat gap, penghalang, mereka tidak mau beriman kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, kepada Al-Quran dan lain sebagainya. Lantas kalau mereka mendeklarasikan diri sebagai agama Yahudi, agama Nasrani, harus ada pembeda. Lantas di antara para ruhban, para rahib ini mencari alibi, mencari dalil argumen bahwa Yahudi berbeda dengan Islam, bahwa Nasrani berbeda dengan Islam. Akhirnya mereka bongkar-bongkar sejarah. Ketemulah salah seorang pengikut Nabi Musa yang punya kesaktian, yang tidurnya 100 tahun. Diceritakan dalam Al-Baqarah 259. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labitha qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Pada zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa di Bukit Sinai menerima wahyu, ternyata terjadi distorsi akidah karena perilaku yang dilakukan oleh Musa Samiri. Banyak dari umat Bani Israel yang tergoda dengan buayan akidah Musa Samiri. Dari sekian sedikit umat Musa yang tidak ikut dengan buayan akidah Musa Samiri, ada nama pengikutnya namanya Uzair. Uzair ini ketika pengikut Musa Samiri dimusnahkan, diluluh lantahkan karena bentuk pertobatan Bani Israel yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, mereka harus bunuh diri atau harus saling membunuh. Ternyata banyak yang mati dan bumi pun hancur. Uzair bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau menghidupkan mereka yang sudah mati? Bagaimana engkau ya Rabb meratakan kembali, membangun kembali bumi yang hancur ini? Pertanyaan Uzair, langsung Allah jawab, fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah tidurkan, Allah wafatkan Uzair selama 100 tahun. Lantas Allah bangkitkan kembali. Qala kam labitha, hei Uzair, kamu tidur berapa lama? Kata Uzair, qala labithu yauman au ba'dha yaum, aku tidur hanya semalam atau 2 malam. Kata Allah, tidak. Qala labitha mi'ata amin, kau tidur 100 tahun. Fanzur ila ta'amik, lihat makananmu, lihat keledaimu. Umat Bani Israel, mereka mengkonstruksi Tuhan baru, bahwa Uzair ini punya sakti, punya kesaktian, punya keperkasaan karena tidurnya 100 tahun. Tidak ada manusia yang bisa tidur selama itu. Menjadikan Uzair sebagai Tuhan, Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih anak Tuhan. Kenapa? Karena keduanya punya kesaktian. Uzair bisa tidur 100 tahun, Al-Masih bisa lahir tanpa ayah. Dijadikannya Tuhan Uzair selama 100 tahun karena dia bisa tidur 100 tahun, lantas dibantah oleh Allah dengan diturunkannya surat Al-Baqarah ayat kursi 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Ya, maha hidup, maha tegak, tidak pernah kena kantuk. Bagaimana Anda menjadikan Tuhan yang tidurnya 100 tahun padahal Allah tidak pernah kena kantuk? Dibantah oleh Al-Quran. Inilah tahun ke-8 Hijriyah, seorang Karen Armstrong, dan dia sedikit banyak mengambil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan kita berharap beliau pun mudah-mudahan menjadi seorang mu'allaf. Khatib pernah bertemu dalam beberapa seminar dengan beliau. Artinya bahwa keilmuannya menolak Tuhan selain Allah. Hasil risetnya menolak Tuhan selain Allah. Tinggal menunggu hidayah saja. Karena itu Al-Quran, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, menguji Muhammad, jika ada Tuhan yang dipertuhankan selain aku, tanya kepada mereka, tanya kepada Tuhan mereka. Allah jelaskan dalam Al-Ahqaf ayat 4. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat
U'tuni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Muhammad, katakan kepada mereka yang menyembah Tuhannya selain aku, tanya kepada Tuhannya, apa reputasi Tuhan mereka dalam penciptaan bumi. Tanya kepada Uzair, bisa menciptakan bumi tidak? Tanya kepada Isa, bisa menciptakan bumi tidak? Am lahum syirkun fis samawat, tanya kepada Tuhan selain aku, apa reputasi mereka dalam penciptaan langit. Tol Cipali pernah tidak difungsikan beberapa waktu karena tiangnya bergeser. Langit tidak ada tiangnya. Siapa yang mampu menciptakan langit tanpa tiang kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu Barat, entah Eropa ataupun Amerika, dari hasil risetnya banyak yang meyakini bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kita dituntut oleh Al-Quran untuk iqra, baca. Karena akidah itu dia akan semakin kuat, semakin tumbuh karena proses pencarian, karena proses bacaan, karena proses kajian. Semakin kuat mereka membaca, semakin kuat mereka meneliti, maka semakin kuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil munafiqin wa ahlikil musyrikin wa ahlikil kafirin. A'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ya Allah, la tada' lana fi masjidina dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa yasartah ya arhamar rahimin. Ya Rabb, sebagaimana kami hidup di tanah air Indonesia ini, tanah air yang dihasilkan oleh darah para syuhada, oleh takbir para awliya, oleh perjuangan para pahlawan yang istiqamah, dengannya kemerdekaan diraih dengan kalimat-Mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berikan kami kekuatan la ilaha illallah agar kami bisa menjaga Indonesia kami ya Rabb. Karena dulu Indonesia kami, karena dulu para pahlawan kami, bangsa kami bukanlah siapa-siapa. Kekuatan kami, kekuatan musuh kami sangatlah besar, tapi mereka tidak ada apa-apanya di depan kalimat-Mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kalimat Allahu Akbar. Karena itu tancapkan Allahu Akbar dalam jiwa kami agar kami tidak takut kepada siapapun. Jangan pernah Kau gadaikan kami, Kau gadaikan negeri yang indah ini, di mana kami nikmat sujud di tanah ini, di mana kami nikmat beribadah di tanah air ini. Kau gadaikan kami kepada orang-orang yang tidak kuat, yang peluk lisannya dari kalimat-Mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan mereka membenci dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu perkuat iman kami, perkuat tauhid kami, perkuat ya Rabb seluruh keimanan kami, mahabbah kami kepada para awliya, kepada para rasul, kepada para anbiya, dan mereka yang telah menghadiahkan Indonesia ini dengan jiwa raganya berkat tauhid-Mu. Karena itu ya Rabb,
jaga iman kami, jaga iman keluarga kami, jaga iman putra-putri kami, jadikan mereka soleh-solehah, hafiz-hafizah, agar kami bisa merawat, agar kami bisa menjaga Indonesia kami bikalimatika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله